Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan kami. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Puan Utami Arianti, lalu ada rekan saya Yolanda Ratulima, Fira Zahra Nabila, dan Nilo Eki. Dengan judul Klasifikasi Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung tahun 2024 menggunakan metode KNN atau K-Nearest Neighbor. Yang pertama, latar belakang dan masalah. Kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Masalah ini tidak hanya soal rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan juga kualitas hidup. Setiap kabupaten atau kota di Lampung memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pendekatan pengentasan kemiskinan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengklasifikasi wilayah-wilayah di Provinsi Lampung berdasarkan indikator kemiskinan yang tersedia dengan menggunakan metode KNN. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengklasifikasikan kabupaten atau kota di Provinsi Lampung ke dalam kategori kemiskinan rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan indikator P0, P1, dan juga P2. Mengukur dan menganalisis performa model RBFNN hasil penelitian metode Newton dalam memprediksi data non-linear. Yang kedua, menggunakan metode KNN untuk memprediksi kategori kemiskinan dari beberapa kabupaten kota yang belum diketahui kategorinya. Lalu yang terakhir, untuk menyajikan hasil klasifikasi dalam bentuk yang mudah dipahami untuk mendukung analisis kebijakan kemiskinan daerah. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan informasi klasifikasi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung berdasarkan indikator yang terukur sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kondisi tiap wilayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Tiga indikator utamanya, yang pertama itu P0, presentasi penduduk miskin, yang artinya proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, P1, indeks kedalaman kemiskinan, yang artinya rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin ke garis kemiskinan. Yang ketiga, P2, indeks keparah kemiskinan, ketimpangan di antara penduduk miskin. Indikator ini penting untuk analisis wilayah dan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fira Zahra Nabila. Selanjutnya yaitu data mining. Data mining adalah proses menggali informasi atau pola tersembunyi dari kumpulan data besar. Dalam konteks sosial ekonomi, data mining digunakan untuk yang pertama mengeksplorasi dan menganalisis data statistik. Yang kedua, menghasilkan pengetahuan baru untuk mendukung pengambilan keputusan. Menurut Han Camber and Pei tahun 2012, data mining mencakup berbagai teknik, salah satunya klasifikasi, yaitu pengelompokan data berdasarkan karakteristik tertentu. Selanjutnya yaitu prediksi. Menurut Muhammad Faisal dan kawan-kawan, tahun 2023, prediksi adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahan sehingga dapat menekankan perbedaan antara hasil yang diperkirakan dan kenyataan. Melalui prediksi, kebutuhan di masa depan baik dalam hitungan minggu, bulan maupun tahun dapat diantisipasi. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan data serta jangka waktu yang dianalisis, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan data di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya KNN. Algoritma KNN. KNN adalah algoritma supervised learning untuk klasifikasi atau prediksi. Menentukan kelas suatu data berdasarkan kedekatan dengan data lain atau tetangga terdekat. Jarak antar data diukur menggunakan Euclidean distance. Dataset dibagi menjadi data latin,
latih atau training, dan data uji atau testing. Data uji diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kelas dari K tetangga terdekat dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada min. Untuk membantu proses penelitian ini dalam mengelola data, penelitian menggunakan nilai rata-rata atau min. Min merupakan nilai rata-rata yang mewakili himpunan atau kelompok dari suatu data. Min didapatkan dengan menjumlahkan seluruh data individu yang ada atau yang berada di dalam suatu kelompok. Proses atau cara mencari nilai min dapat dilihat pada rumus di bawah ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Niluh Eki. Nah, pada penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 di jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Data penelitian yang digunakan pada laporan ini adalah melibatkan 3 variabel indikator, yaitu persentase penduduk miskin P0, indeks kedalaman kemiskinan P1, indeks keparang kemiskinan P2 pada tahun 2024 yang diperoleh dari BPS Lampung. Data tersebut merupakan beberapa data indikator kemiskinan di setiap kabupaten di Provinsi Lampung, dengan total kabupaten adalah sebanyak 15 kabupaten. Metodologi penelitian yang digunakan pada penulisan laporan ini adalah yang pertama yaitu pendekatan dengan pendekatan kuantitatif bersifat terapan dan prediktif dengan tujuan menerapkan algoritma KNN untuk mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan data di Kabupaten Lampung. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data P0, P1, P2 dari BPS. Yang kedua yaitu pemrosesan data dengan pembersihan dan normalisasi data serta seleksi fitur. Yang ketiga yaitu perancangan model dengan implementasi algoritma KNN. Yang keempat, pengujian model yaitu speed data latih dan uji. Yang kelima itu analisis hasil dengan membandingkan prediksi versus data aktual. Data yang digunakan pada laporan ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang meliputi data persentase penduduk miskin P0, indeks kedalaman kemiskinan P1, indeks keparang kemiskinan P2 di tiap kabupaten di Provinsi Lampung, dengan data yang disajikan pada tabel berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yolanda. Baik, selanjutnya adalah pra-pemrosesan data. Yang pertama itu adalah menentukan skala normalisasi dan klasifikasi kemiskinan. Dengan langkah analisis yaitu menghitung rata-rata dari 3 indikator kemiskinan PO0, PO1, P1, P2 untuk setiap kabupaten atau kota dan menentukan kategori kemiskinan. Skala klasifikasi berdasarkan nilai rata-rata ada 3, yaitu yang pertama rendah, skala dari 1 sampai 3, yang kedua sedang, skala dari 4 sampai 6, skala yang ketiga tinggi dari skala 7 sampai 10. Contoh perhitungannya ya adalah untuk Lampung Barat dengan perkalian 10,68 tambah 1,51 tambah 0,41 40 bagi 3 sama dengan 4,9. Dengan pembulatan ke bawah sehingga Lampung Barat dikategorikan menjadi sedang. Dengan hasil klasifikasi untuk ketiga kategori, yang pertama yaitu kategori rendah, yaitu Tulang Bawang, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Bandar Lampung, dan Metro. Dan kategori kedua yaitu kategori sedang, Lampung Barat, Tanggamus, Lamsel, Lantim, Lanteng, Waikanan, Sawaran, dan Pesisir Barat. Dan kategori yang ketiga yaitu kategori tinggi, yaitu Lampung Utara. Selanjutnya adalah perancangan model dengan normalisasi data untuk KNN. Tujuannya adalah menstandarkan data agar setiap variabel memiliki skala yang sama dari 0 sampai 1. Langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum tiap indikator. Pada data awal, PO0 mendapatkan max sebesar 16,92 dan minimum 6,31. P1
max sama dengan 2,30 dan minimum 0,77. P2, max sama dengan 0,51 dan min sama dengan 0,115. Lalu kita menggunakan rumus normalisasi. Sebagai contoh, Lampung Barat untuk PO0 10,68 dikurang 6,31 dibagi 16,92 dikurang 6,31 sama dengan 0,4118. Dengan hasil normalisasi, tiap kabupaten diubah menjadi data standar A1 sampai A5. Sebagai contoh, A1 untuk PO0 0,4118, T1 0,48227, dan P2 0,6938. Dan untuk A6, untuk P0 1, P2 1, P1 1, P2 1 dengan nilai tertinggi. Dan untuk A11, P0 0,0, P2 P1 0,0443 dan P2 0,023252 dengan nilai terendah. Maka dihasilkan analisis hasil sebagai berikut. Setelah kita lakukan perhitungan normalisasi terhadap data uji dan ditentukan nilai K berdasarkan kedekatan jarak menggunakan metode Euclid distance, langkah berikutnya adalah melakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Hasil dari proses klasifikasi tersebut menghasilkan prediksi kategori kemiskinan untuk masing-masing kabupaten sebagai berikut. Pada tabel ini, kita lihat pada keterangan asli Lampung Timur berada pada klasifikasi sedang, tulang bawang berada pada klasifikasi rendah, pesisir barat berada pada klasifikasi sedang. Dan untuk keterangan prediksi, Lampung Timur sedang, tulang bawang sedang, dan pesisir barat rendah atau sedang. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode KNN cukup efektif dalam memprediksi dan mengelompokkan tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten. Sebagai contoh, Kabupaten Lampung Timur yang dikategorikan sedang berdasarkan data asli berhasil diprediksi secara tepat ke dalam kategori yang sama. Prediksi ini diperoleh berdasarkan perhitungan nilai K, yaitu K sama dengan 4 untuk kategori rendah, dan K sama dengan 7 untuk kategori sedang, dan K sama dengan 1 untuk kategori tinggi. Dapat dilihat kategori dengan Kabupaten Tulang Bawang yang seharusnya berada pada kategori rendah diprediksi sebagai sedang. Hal ini terjadi karena sebagian besar tetangga terdekat berada pada kategori sedang atau sama dengan 8. Sementara sisanya berasal dari kategori rendah, K sama dengan 3, dan tinggi, K sama dengan 1. Sehingga hasil prediksi cenderung mengikuti kategori mayoritas. Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan hasil prediksi ganda, yaitu rendah atau sedang, disebabkan oleh jumlah tetangga yang masing-masing kategori yang sama banyaknya, atau K sama dengan 1. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa data uji berada di antara dua kategori dan menunjukkan bahwa model cukup sensitif terhadap data dengan nilai mendekati batas klasifikasi. Saran, dari hasil penelitian yang sudah dibahas, penulis menyarankan agar diadakan penelitian lebih lanjut guna membantu program pemerintah dalam menekankan angka kemiskinan di masing-masing kabupaten. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada penelitian ini. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih.